Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada sesi kedua ini kita akan masuk pada bahasan yang berkaitan dengan puasa. Ada beberapa sub bahasan dalam tema puasa ini, meskipun tentunya kita akan membahasnya secara global, tidak akan detail. Kita akan bahas beberapa bahasan puasa ini mulai dari definisi puasa, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan adab-adab, lalu juga berkaitan dengan hikmah di balik puasa, yang kita usahakan bisa dibahas dalam uraian yang singkat. Biasanya para ulama mendefinisikan puasa dengan imsak, artinya menahan. Jadi menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, dimulai dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dasarnya surat Al-Baqarah ayat 187, artinya itu dasar untuk menjelaskan batasan tadi. Kemudian pembatal-pembatal puasa yang dimaksudkan tentu yang diambil dari Quran dan Sunnah. Karena tidak mungkin ada pembatal puasa tidak merujuk pada Quran dan Sunnah. Ini bukan wilayahnya akal bisa membuat rumusan baru atau rumusan yang berdiri sendiri tanpa Quran dan Sunnah. Kemudian puasa Ramadan yang sering dan biasa kita bahas, apalagi di momentum seperti sekarang ini menjelang bulan Ramadan, di mana kita sekarang berada di akhir bulan Sya'ban atau di hari-hari terakhir bulan Sya'ban, maka bahasan tentang puasa ini bisa kita ringkaskan bahwa hukum yang berkaitan dengan puasa ini, kalau kita bicara dari sisi hukum secara globalnya ada dua. Yang pertama hukum puasa yang wajib dan sunnah. Kalau puasa yang wajib yaitu puasa Ramadan, sedangkan puasa sunnah nanti ada puasa Senin Kemis, 3 hari di tengah bulan, puasa Daud, dan puasa-puasa sunnah lainnya. Ada puasa yang sifatnya tahunan, dan ada yang sifatnya juga pekanan. Nah, puasa ini, kalau kita berada di bulan Sya'ban seperti ini, biasanya fokusnya pada puasa sunnah di bulan Sya'ban dan puasa wajib Ramadan. Yang dasarnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah 183. Insya Allah pembahasan tentang surat Al-Baqarah ini dia akan ada ulasan tersendiri terkait dengan tafsirnya. Nah, kemudian surat Al-Baqarah 183 yang menjelaskan bahwa puasa Ramadan ini diwajibkan sebagaimana pada umat-umat terdahulu. Hadis-hadis Nabi SAW juga menjelaskan bahwa puasa Ramadan ini hukumnya fardu atau wajib. Nah, wajib bagi siapa? Wajib bagi orang Islam, baligh dan berakal, lalu mampu, kemudian yang bersangkutan mukim, sehat, dan tidak ada penghalang untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini ketentuan yang terkena kewajiban puasa. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang apa yang dilakukan oleh orang yang berpuasa sejak sahur sampai dengan berbuka, ada adab-adab yang dianjurkan dikerjakan. Di antaranya dimulai dari sejak sebelum subuh ada yang namanya makan sahur. Ya, makan sahur. Istilah sahur, suhur, ini istilah yang berkaitan dengan aktivitas makannya dan makanannya. Nah, Rasulullah SAW secara khusus menganjurkan kita untuk bersahur dengan makan, minum, dan tidak ada ketentuan makanan apa yang dimakan, demikian pula minumannya. Ini jenis minuman yang jelas dianjurkan untuk makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah kalian karena
dalam makan sahur tersebut ada berkah. Kemudian berikutnya, yang paling utama adalah makan sahur tersebut dikerjakan dengan diakhirkan. Dikerjakan dengan diakhirkan. Semakin diakhirkan semakin baik. Ya, semakin diakhirkan semakin utama. Nah, ini yang berkaitan dengan sunnahnya. Kemudian selama berpuasa, sejak memulai aktivitas puasa itu dimulai dari terbitnya fajar yaitu subuh sampai dengan terbenam matahari, ada amalan-amalan yang dianjurkan seperti membaca Quran, berzikir, lalu menghadiri majelis ilmu dan mengerjakan sekian banyak amal soleh termasuk infak dan sedekah. Kemudian yang berikutnya, ya. Nah, kemudian ada anjuran untuk menyegerakan berbuka puasa. Jadi bukan cuma sekedar berbukanya, tapi ada anjuran menyegerakan. Itulah yang kemudian dikenal dengan istilah ta'jil, yang artinya menyegerakan berbuka. Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW ini senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Sehingga istilah yang muncul adalah istilah ta'jil, artinya menyegerakan berbuka dengan menggunakan huruf ain dan bukan huruf hamzah. Jadi bukan ta'jil tapi ta'jil. Kemudian pada saat menjelang berbuka puasa, juga ketika berpuasa ada doa yang mustajab, yang dianjurkan, dan ini termasuk doa yang sangat dianjurkan untuk kita manfaatkan karena kesempatan untuk kita minta pada Allah SWT dengan peluang dikabulkan oleh Allah SWT. Lalu pada saat berbuka juga ada rangkaian doa yang dianjurkan untuk dikerjakan. Nah, selama berpuasa dari sejak sahur sampai dengan berbuka, termasuk adabnya adalah meninggalkan hal-hal yang diharamkan, yang dilarang dalam agama. Karena puasa bukan cuma sekedar makan, minum yang kita hentikan, atau pembatal puasa yang kita hindari, yang kalau kita sedang tidak berpuasa, semua itu mubah. Semua itu boleh dikerjakan. Tetapi ada hal-hal yang jelas-jelas haram, maka otomatis juga ketika berpuasa juga haram. Jadi tidak mengalami perubahan hukum. Nah, kemudian pada saat berpuasa juga dianjurkan untuk meningkatkan amal-amal kebaikan supaya puasanya itu diisi dengan kebaikan-kebaikan. Apalagi jika memungkinkan puasa tersebut juga diisi dengan beberapa kebaikan yang pernah dilakukan Nabi SAW. Misalnya beliau sangat dermawan, dan beliau lebih dermawan ketika berada di bulan Ramadan. Nah, kemudian berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa ini biasanya dibagi menjadi dua. Ada yang membatalkan dan wajib mengqadha, dan ada yang membatalkan dan wajib juga selain qadha kafarat. Untuk yang membatalkan puasa dan wajib mengqadha adalah yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kemudian yang kedua, muntah juga dengan sengaja. Yang ketiga, ini ada perbedaan pendapat tapi sebagian ulama masukkannya itu bekam. Yang berikutnya, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Lalu berkaitan dengan yang khusus bagi kaum wanita yaitu haid dan nifas. Yang ini jika terjadi di siang hari di bulan Ramadan maka atau sedang puasa maka puasanya batal. Sementara yang menyebabkan selain batal puasanya harus mengqadha dan ada kafaratnya adalah berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Ini ada kafaratnya,
Itu dengan membebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin. Nah, inilah beberapa ulasan yang berhubungan dengan puasa. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pengetahuan bagi kita, paling tidak memberikan wawasan awal tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan puasa. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.